Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, Komnas HAM merekomendasikan Polri menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Sementara Polri telah menghentikan laporan kasus itu. Lalu benarkah Putri Chandrawati dilecehkan? Inilah Breaking News selengkapnya. Setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang etik Polri 2 September 2022, Kompol Cuk Putranto mengajukan banding atas putusan tersebut. Kompol Cuk terbukti merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Kompol Cuk, Kompol Baikuni Wibowo juga diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik yang digelar Jumat kemarin. Terkait banding yang diajukan Kompol Baikuni, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pengajuan banding merupakan hak mereka. Selain pemecatan, dua perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Fakta-fakta persidangan. Maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW yang dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, kemudian pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Dari sidang tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Sebelumnya Irjen Sambo jadi perwira pertama yang dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik 25 Agustus lalu. Atas keputusan tersebut, Sambo langsung mengajukan banding. Dalam kasus obstruction of justice ini, Sambo dijerat pasal 221 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara 9 bulan. Sementara itu, pekan depan Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya, di antaranya Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 7 perwira polisi jadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satunya Verdi Sambo yang membuatnya jadi tersangka di 2 perkara. Direktorat Cyber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Verdi Sambo menjadi yang paling terakhir ditetapkan menjadi tersangka menyusul 6 perwira sebelumnya. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran para tersangka menjalani sidang kode etik sejak kemarin. Tentunya dari Biro Adprof ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Sedangkan berkas perkara sedang diselesaikan dan rencananya pekan depan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, ditetapkan tersangka dalam 2 perkara. Sambo ditetapkan tersangka merintangi penyidikan atau obstruction of justice dan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Tim khusus Polri menetapkan Sambo sebagai tersangka merintangi penyidikan. Sambo menghalangi upaya penyidikan dengan dibantu oleh anak buahnya. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Sambo telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik pada 25 Agustus lalu. Atas keputusan tersebut, Sambo mengajukan banding. Sementara terkait jerat hukum dalam kasus obstruction of justice ini, Sambo dijerat pasal 221 KUHP ayat 1, diancam dengan pidana penjara 9 bulan. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Sambo terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polri belum menerima memori banding yang diajukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sambo mengajukan banding saat sidang kode etik memutusnya dipecat tidak dengan hormat dari Korps Bayangkara. Mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo yang dipecat dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara pada hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar 26 Agustus lalu telah mengajukan banding atas vonis tersebut. Verdi Sambo yang kini menyandang tersangka terhadap dua kasus yang berbeda telah mengajukan banding melalui Divisi Hukum Polri. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian belum menerima memori banding yang telah ditentukan paling lambat 21 hari sejak tersangka menyatakan banding. Mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022 izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding kami siap untuk melaksanakan. Yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus atas keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo juga kembali ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri atas kasus dugaan obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Mantan kuasa hukum Barada Eliezer, Deoli Payumara, dan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dilaporkan atas kasus dugaan berita bohong atau hoaks. Menanggapi adanya laporan itu, keduanya menanggapi dengan santai, bahkan berencana melakukan serangan balik. Drama pembunuhan Brigadir Joshua tidak hanya terjadi antara tersangka dan korban. Para pengacara pun tak luput dari drama panjang tersebut, terutama Deoli Payumara dan Kamarudin Simanjuntak. Keduanya kerap eksis di media, bahkan kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kejutan yang menuai sorotan. Rabu 31 Agustus, Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin melaporkan Deoli Pa dan Kamarudin ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi hoaks terkait dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Terkait hal tersebut, Deoli Payumara justru menanggapi santai pelaporan dirinya yang dinilai Aliansi Advokat Anti Hoax menyebar keterangan palsu terkait adanya hubungan khusus antara tersangka Putri dan tersangka Kuat. Dugaan tersebut menurutnya adalah pendapatnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang dari petunjuk diungkapkan oleh Baradae. Santai aja menanggapinya. Santai aja. Anda kalau menyatakan pendapat di muka umum kan bebas kan? Setiap orang punya hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan? Hak menyatakan kebebasan berpengerangkai fakta-fakta. Dari clue-clue yang disampaikan oleh riset kan kita merangkai fakta-fakta. Kita kan pengacara, sehingga kita merangkai fakta-fakta, menganalisa. Ya kan itu adalah hasil dari analisa dan fakta yang kita rangkai dari kejadian-kejadian yang ada di TKP di Magelang sana.
Itu analisa. Tapi kita tetap menduga, sama seperti Komnas HAM menduga, kami juga menduga, ya. Pengacara Kamarudin juga dilaporkan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax. Mereka menuduh Kamarudin menyebarkan pernyataan hoax dalam sejumlah pernyataannya menyangkut luka sayatan pada jenazah almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Sama halnya dengan Diolipa, Kamarudin juga menanggapi laporan tersebut dengan santai, bahkan menantang untuk membuktikan laporan tersebut. Sementara itu, Diolipa justru berencana melakukan serangan balik. Rencana akan melaporkan balik Aliansi Advokat Anti Hoax ke Polres Jakarta Selatan pada Senin besok. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.